Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, jika kawan baik mengenal apa yang disebut dengan April Mop alias prank di bulan April, tapi itu tidak berlaku untuk Mas Anas Urbaningrum dan keluarganya. Mas Anas Urbaningrum, politisi muda yang ketika itu amat sangat menjanjikan dan penuh harapan, kemudian ditahan dan ditersangkakan oleh KPK usai menjalani hukumannya di bulan April ini. Konon, menurut informasi yang sudah beredar luas, itu Mas Anas akan dibebaskan pada bulan April ini. Tanggalnya biarkan saja institusi resmi yaitu Kumham atau Dirjen Lapas yang menyampaikan, tapi konon katanya di bulan April ini bebas. Dan pembebasan itu sudah mulai disambut dengan meriah, dengan sukacita, tentu saja oleh keluarga dan keluarga besarnya, tetapi oleh handai tolan, teman-teman aktivis, teman-teman di Himpunan Mahasiswa Islam atau alumni Himpunan Mahasiswa Islam maupun di kelompok Cipayung. Jadi secara umum teman-teman aktivis juga sudah mulai bersiap-siap menyongsong kebebasan elit politik yang bersimpati terhadap perjalanan nasib juga sudah menerima kabar seperti itu. Tapi mungkin sebagian di antaranya kawan baik semua tentu tidak mengenal secara detail seorang Anas Urbaningrum siapa. Mungkin hanya sepintas bahwa Mas Anas itu adalah bekas Ketua Umum Demokrat yang kemudian menjalani nasib tragis, ditersangkakan dalam perkara korupsi, hambalang, dan yang lain sebagainya, sehingga divonis oleh pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, kasasi, sampai kemudian PK. Jadi mungkin kesan apa yang ada di benak publik adalah Mas Anas sudah menjalani masalah korupsi. Tapi di sisi yang lain, kawan baik perlu juga mendapatkan informasi yang berimbang bahwa pentersangkaan Mas Anas itu penuh dengan drama, ya. Jadi ketika Mas Anas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, konon ada konflik internal, ya, terutama antara Mas Anas dengan Pak SBY ketika itu yang tidak hanya menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi tapi juga Presiden Republik Indonesia, yang kemudian patut diduga itu akhirnya menyeret atau memaksa KPK mentersangkakan Mas Anas. Nah, ketika tersangka ya Mas Anas secara otomatis harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Demokrat. Nah, jadi sinyalemen ini amat sangat lumayan dipercaya oleh publik, karena ketika Mas Anas ditersangkakan oleh KPK ketika itu didahului oleh bocornya sprindik, ya. Sprindik itu kalau tidak salah surat perintah penyelidikan atau penyidikan yang dibocorkan oleh konon Abraham Samad melalui stafnya, ya. Stafnya yang membocorkan kepada media bahwa Mas Anas itu sudah TSK, padahal kenyataannya ketika itu gelar perkara. Jadi proses pertersangkaannya itu amat sangat bermasalah, yang itu dibuktikan dengan pemeriksaan etik, ya, terhadap pimpinan KPK ketika itu, yakni Abraham Samad, dan mendapatkan sanksi pelanggaran etik. Jadi dari sisi prosesnya itu bermasalah, dan dari sisi substansinya sebagian besar orang juga beranggapan bahwa Mas Anas ini ya merupakan korban politik, karena ketika di dalam perjalanan persidangan yang panjang itu sampai tingkat
peninjauan kembali, yang namanya gratifikasi mobil Harrier itu ternyata sumir ya bukti-buktinya. Tapi akhirnya Mas Anas itu menjalani dan divonis di tingkat pengadilan pertama, pengadilan negeri ketika itu 7 tahun dan hukuman-hukuman lainnya, kemudian di tingkat banding juga masih 7 tahun. Nah, ketika di tingkat kasasi malah melonjak menjadi 14 tahun disertai denda dan sanksi yang banyak sekali lah, ratusan miliar kalau tidak salah. Nah, ketika peninjauan kembali, hukuman itu dikembalikan menjadi bukan 7 tahun tapi 8 tahun, tetapi dendanya itu masih besar sehingga kalau tidak bisa membayar ya diganti dengan hukuman badan itu, dan semua itu sudah dijalani Mas Anas. Jadi ketika pada awal 2014 itu ditahan, kemudian dipindah dari ruang tahanan KPK ke Lapas Sukamiskin. Nah, sejak awal 2014 itu hingga jika memang insya Allah bebas di bulan April, ya kurang lebih itu 9 tahun 3 bulan mungkin ya, ia harus menjalani. Saya tidak bisa membayangkan mentalnya, kehidupannya, terutama ya keluarga yang harus dia tinggalkan atau terpisah ya. Tidak mudah, apalagi kemudian hampir semua aset-asetnya itu disita atau dirampas oleh KPK atas nama negara. Bahkan yang kita tahu sebagian dari harta itu diperoleh sebelum ia menjadi anggota DPR atau sebelum ia menjadi anggota KPU, terutama aset-asetnya yang diperoleh sebelum itu juga ikutan dirampas. Jadi kawan baik bisa menilai sendiri memang sisi sangkaan menurut hukum dengan sangkaan menurut etika ya, yang seperti itu ya. Nah, kita ingin mengenal lebih jauh sebenarnya siapa sih Mas Anas Urbaningrum ini. Ya, Mas Anas itu lahir di Srengat, Blitar, menghabiskan masa remaja, masa kanak-kanak, dan sampai tingkat SMA-nya itu memang di SMA 1 Srengat Blitar. Jadi dia orang Blitar, Jawa Timur. Nah, ketika selesai di SMA 1, ia mendapatkan kesempatan emas diterima di UNER melalui jalur PMDK kalau tidak salah ya, penelusuran minat dan kemampuan itu. Jadi langsung bisa masuk di UNER, dan ketika di UNER ya menjadi salah satu mahasiswa teladan karena nilai-nilainya bagus, dan ia kuliah di Visipol UNER masuk tahun 88, dan kemudian kurang lebih 5 tahun itu lulus dan mengambil jurusan ilmu politik. Jadi keahlian politik di lapangan maupun secara teoritis memang amat sangat ia kuasai, dan orangnya amat sangat santun dan halus. Nah, singkat cerita, tidak hanya sekedar kuliah ya, dia bukan jenis kupu-kupu ya, kuliah pulang, tapi juga aktif di organisasi intra kampus maupun ekstra kampus. Nah, ia aktif di komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam. Artinya sejak ia masuk tingkat pertama, ia sudah menjadi kader dan mulai aktif di tingkat komisariat sampai menjadi Ketua Umum PBHMI, setelah sebelumnya ia pernah menjadi Ketua Umum Badko HMI Provinsi Jawa Timur ya. Badko itu di tingkat provinsi, ia menjadi Ketua Badko HMI Jawa Timur, dan kemudian ia menjadi Ketua bidang partisipasi pembangunan di PBHMI
ya di era 95-97. Nah, ketika 97 ia terpilih menjadi ketua umum PBHMI, ya, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. PB ini di tingkat nasional. Nah, generasinya di HMI dan di Ormas Pemuda itu dikenal kelompok Cipayung, ya. Cipayung itu anggotanya tidak hanya HMI tapi PMII, GAMKI, Himabudi, PMKRI gitu, organ-organ yang Kristen maupun Protestan, Hindu, Buddha gitu, kumpul di kelompok Cipayung sebagai organ kemahasiswaan dan kepemudaan yang merupakan miniatur Indonesia. Nah, generasinya itu kalau kawan baik tahu, Mas Anas itu ketua umum PB Himpunan Mahasiswa Islam, nah Cak Imin itu PB PMII, ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang dari NU itu. Jadi mereka tuh berteman karena usianya tidak berbeda jauh. Nah, sejak itulah Mas Anas masuk ke orbit nasional, dan memang ketika ia menjadi ketua umum PBHMI itu di era-era turbulensi politik dan reformasi politik tuh di tahun 97-99. Tak heran di tahun-tahun itu ia menjadi anggota tim 7 yang mempersiapkan revisi undang-undang politik untuk persiapan pemilu 99 karena Pak Harto lengser gitu dan digantikan Habibie. Jadi dia menjadi anggota tim 7 yang dipimpin oleh Profesor Rias Rasyid, ahli politik dan otonomi daerah tuh dari IPDN. Nah, ketika revisi undang-undang politik ini selesai, Mas Anas juga menjadi anggota tim 11 yang menseleksi partai-partai politik yang akan berkompetisi di pemilu 99. Ya, ketuanya siapa? Nurholis Majid, almarhum tuh. Jadi di usianya muda, mungkin sekitar usia 28-29, ia sudah masuk di orbit dan tata kelola politik nasional tuh. Jadi jam terbangnya itu udah luar biasa. Nah, singkat cerita, setelah ia tidak lagi menjadi ketua umum PBHMI, ia terpilih menjadi anggota, ya, anggota Komisi Pemilihan Umum. Kalau tidak salah di tahun 2000 sampai 2005 gitu ya. Ia terpilih menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, ya, sebagai penyelenggara pemilu. Nah, setelah ia mundur, ya, tidak menjelang habis masa baktinya, ia itu mundur dan kemudian berlabuh di Partai Demokrat karena direkrut langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Itu ia langsung menjadi ketua bidang politik dan otonomi daerah di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang ketika itu usianya masih belia, ya. Jadi ia menjadi tokoh muda yang potensial yang kemudian menjadi juru bicara Partai Demokrat gitu. Nah, Presiden SBY kemudian terpilih, ya kan, di 2004. Nah, di 2009, ya, Mas Anas maju nyaleg, ya, menjadi calon legislatif dan kemudian terpilih menjadi salah satu figur muda yang terpilih dengan suara luar biasa besar, kalau tidak salah di 179.000 atau hampir 200.000 suaranya dari dapil mana, daerah pemilihan dia tentu aja dari kampungnya, yaitu Blitar, Kediri, dan Tulungagung kalau nggak salah, itu dapilnya tuh. Gitu. Jadi 2009 terpilih dan dari 2009 sampai 2011 atau 2012 ya. Tapi saat ia menjadi terpilih sebagai ketua umum di tahun 2010, tidak berapa lama, selang 1 atau 2 tahun ia kemudian mengundurkan diri jadi anggota DPR dan fokus memandu Partai Demokrat sebagai ketua umum. Nah, ketika ia menjadi anggota DPR, ia pernah menjabat sebagai ketua fraksi Partai Demokrat, gitu. Jadi kemesraan Pak SBY dengan Mas Anas Urbaningrum itu panjang karena mungkin
Pak SBY juga ketika itu ya amat sangat senang sekali ya, dapat orang muda, wajahnya karismatis, ya rada ganteng ya kan, kemudian halus, tutur katanya mirip Pak SBY, jadi udah klop lah. Jadi angkatlah dia sebagai ketua fraksi Partai Demokrat. Nah, singkat cerita, ia kemudian terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat, mengalahkan Pak Marzuki Ali dan Pak Andi Malarangeng. Nah, mulai disinilah letak krusial yang akhirnya pelan-pelan konflik internal antar berbagai faksi di Demokrat sudah mulai terjadi. Nah, puncaknya adalah ketika Mas Anas ditersangkakan di awal tahun 2013 dengan dugaan yang amat sangat sumir gratifikasi proyek Hambalang dan atau proyek lain-lainnya itu. Itu kalimat itu terkenal sekali gitu. Jadi ya akhirnya seperti tadi disampaikan di depan, ya sejak awal 2014 itulah Mas Anas menjalani proses hukum yang mungkin tidak pernah juga ia bayangkan gitu, dan tidak pernah juga ia harapkan tentu saja. Masa-masa itu adalah masa-masa yang mungkin paling berat. Tidak semua orang bisa melewatinya dengan mental yang cukup kuat. Nah, Mas Anas ya alhamdulillah sudah bisa melewati itu dengan sehat, dan publik tentu saja, media. Karena ketika ia sejak di PBHMI, di KPU, di Partai Demokrat, di DPR, setiap episode dan etape-etape kehidupannya, ia selalu menjadi media darling ya. Jadi, dan ia memang sangat menghormati profesi itu, karena ia juga pernah menjadi wartawan di Gatra sebelum kemudian sibuk ya. Sibuk sebagai aktivis, maupun aktivis mahasiswa, maupun aktivis politik itu. Ia telah jadi ia amat sangat menyalami profesi wartawan. Jadi hubungan yang hangat bisa ia bangun dengan para wartawan gitu, dan ia sangat sopan menghadapi pertanyaan-pertanyaan wartawan tersebut. Nah, jadi di bulan April ini Mas Anas nanti akan keluar, dan dari informasi yang kita peroleh di media massa maupun di lapangan, ya saya amat sangat surprise ya, karena ternyata setrum Mas Anas dengan teman-teman, kolega, senior itu masih sangat kuat. Ya terbukti banyak orang yang ingin hadir ketika Mas Anas dibebaskan di Sukamiskin nanti gitu. Jadi animo, kerinduan, harapan itu datang dari berbagai pelosok, dari berbagai kalangan gitu. Tidak hanya dari teman-temannya yang dulu dari Partai Demokrat atau yang sekarang udah tersebar di Partai Kebangkitan Nusantara, di Hanura, di Perindo, di Golkar ya. Jadi dulu teman-temannya itu memang tersebar dari berbagai faksi politik. Nah, kita sambut nanti Mas Anas, ya mudah-mudahan Noriswan Channel punya kesempatan untuk mendokumentasikan, syukur-syukur bisa mewawancarai beliau. Tapi ia sudah tuntas menjalani hukumannya, dan ia menjadi manusia baru yang sudah mengambil banyak hikmah dari perjalanan hidupnya selama ini. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Noriswan Channel. Terima kasih.